semuanya, perkenalkan. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Visa Septi Fatwa Waryanto dengan nomor NPM 2150-1005. Later. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih hak asasi manusia. Nah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia itu adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi. Tujuannya dibentuk HAM itu adalah di dalam pasal 75 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa tujuan dari Komnas HAM adalah mengembangkan kondisi dan yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang 1945, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Nah, ciri-ciri hak asasi manusia adalah yang pertama, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Yang kedua, bersifat universal. Artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan yang lainnya. Yang ketiga, bersifat tidak dapat dicabut. Artinya tidak dapat diganggu-gugat oleh seluruh orang lain. Pengesahan RKUHP menjadi KUHP kemarin adalah suatu bentuk penjajahan baru dan arogansi dari eksekutif dan legislatif. Alih-alih menghapuskan penjajahan, namun justru memunculkan watak penjajahan yang baru. Eksekutif dan legislatif seharusnya menerapkan prinsip transparansi dan partisipatif dalam proses pembahasan. Berkali-kali masyarakat tidak dapat mengakses draft secara resmi. Berkali-kali pendapat masyarakat tidak didengarkan dan dipertimbangkan di berbagai medium, baik melalui korespondensi, memenuhi undangan, berpendapat di muka umum, di jalanan maupun di ruang digital. Secara substansi, RKUHP ini masih memuat pasal-pasal bermasalah di dalamnya, yang melanggar hak warga negara berpendapat, berkumpul dan berekspresi, juga melanggar hak kebebasan warga negara dalam ruang privat. Sebagai negara hukum, pemerintah tidak menjalankan kewajibannya menghormati hak asasi manusia yang telah dijamin oleh konstitusi. Atas nama keadilan dan hak asasi manusia, mari kita suarakan bahaya KUHP ini. Harapan akan terus ada ketika kita semua bersuara, dan setiap orang berhak untuk bersuara. Hidup rakyat yang melawan. Ada dasar hukum yang melindungi HAM pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak asasi manusia yang diundangkan pada tanggal 23 September tahun 1999 dipandang sebagai salah satu peraturan pelaksana dari ketetapan MPR. Nah, tentang hak asasi manusia, hal ini terlihat dalam salah satu dasar hukumnya yang mencantumkan ketetapan tersebut. Perbuatan apa saja yang termasuk ke dalam hak asasi manusia yang Adit ketahui? Itu termasuk hak asasi manusia kan, berarti manusia itu bebas berpendapat apapun. Nah, salah satu contoh perbuatan HAM itu salah satunya kita tuh bebas berekspresi di Indonesia sebagai masyarakatnya. Terus contoh yang Teteh ketahui tentang HAM apa ada? Ya, setahu aku gitu, contoh HAM itu kayak kita tuh bebas buat memilih agama sesuai yang kita mau. Terus juga kita boleh bebas berpendapat dimanapun. Oh iya, terus perbuatan apa aja yang masuk ke dalam HAM? Perbuatan yang masuk ke HAM ya. Kayak semisal dia menghargai pendapat orang lain, itu kan berarti dia menghargai bahwa seseorang itu punya hak asasi. Bagaimana kaitannya HAM dengan negara hukum?
Menurut saya negara hukum itu adalah negara yang menegakkan supremasi hukum di Indonesia. Oleh karena itu dengan adanya negara hukum, adanya hak asasi manusia ini lebih ditekankan dan lebih diperhatikan oleh negara, sehingga dengan adanya hak asasi manusia hukum di Indonesia. Oleh karena itu dengan adanya negara hukum, adanya hak asasi manusia ini lebih ditekankan dan lebih diperhatikan oleh negara, sehingga dengan adanya hak asasi manusia ini, setiap rakyat Indonesia berhak mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama di hadapan hukum tanpa adanya pembedaan kasta, sosial maupun politik. Sebelumnya, apa yang Teteh ketahui tentang HAM? HAM atau hak asasi manusia adalah hak yang diberikan oleh Tuhan kepada makhluknya, lebih tepatnya kepada manusia. HAM itu menurut saya adalah kebebasan manusia yang fundamental semua orang tanpa memandang ras. Lalu bagaimana contoh perbuatan HAM itu sendiri? Contoh perbuatan HAM itu sendiri selain hak asasi manusia untuk berhidup, hak asasi berkeluarga dan melanjutkan kehidupan, dan hak asasi berkeadilan. Menurut April, itu apabila tindakan masyarakat dan pemerintahnya itu atas dasar hukum. Oke. Baik, langsung ke pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan yang kedua, perbuatan apa aja sih yang melanggar hak asasi manusia itu menurut kamu? Contohnya seperti pembunuhan berencana, terus melakukan pembulian, misalkan di kampus ataupun di sekolah. Oke.